Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Dapil Jambi Haji Hasan Basri Agus bersama rombongan Komisi 8 melakukan kunjungan kerja spesifik mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Lebak dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Banten masa persidangan 5 tahun 2021-2022 pada Kamis 7 Juli 2022. Rombongan dipimpin oleh M. Hasbi Asidiki Jayabaya, anggota Komisi 8 dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten 1. Para senator ini menuju kantor Bupati Lebak Banten di Jalan Alun-Alun Selatan nomor 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, guna melakukan pertemuan dengan Bupati Lebak, Kepala BPBD Provinsi Banten, Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Kadis Sosial Provinsi Banten, Kadis Sosial Kabupaten Lebak beserta jajar-jajar. Di hadapan para anggota Dewan, Wakil Bupati Lebak mewakili Bupati Haji Ade Sumardi memaparkan bahwa Lebak adalah kabupaten terluas di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan 10% kategori masyarakat miskin atau kurang mampu dengan mata pencaharian utama adalah bertani. Selamat datang di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ini adalah merupakan kabupaten terluas di Provinsi Banten, di mana perbatasan kita itu dengan Sukabumi, Bogor, Tangerang, Pandeglang, dan juga Serang. Jadi kalau di penduduknya itu 1,4 juta dan 10%-nya itu adalah masyarakat miskin atau kurang mampu. Itu 10% dan terdiri daripada 28 kecamatan, 345 desa. Di sini penduduknya kebanyakan adalah petani, akan tetapi persoalannya lahannya itu adalah bukan milik mereka, akan tetapi 60% dikuasai oleh Badan Perhutani, oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, oleh para juga ada PTPN dan lain-lain. Jadi hanya 60% yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi kalau kita katakan sebenarnya itu bukan petani, tapi buruh tani. Dan Kabupaten Lebak juga karena hal itu maka kami punya terobosan bagaimana untuk memantik ekonomi rakyat. Makanya visi kita adalah di wisata. Alhamdulillah ini adalah untuk menyambut apa yang di program daripada pemerintah, jalan tol juga sudah ada dan sebagainya. Karena alhamdulillah kita ini objek wisatanya banyak, Pak. Alhamdulillah. Jadi walaupun ada pertanian, tetapi alhamdulillah segala kita punya. Laut alhamdulillah, pantai kita ada, gua juga ada, air paling banyak. Akan tetapi di sini juga ada rawan bencana. Jadi kita di 12 kecamatan ini hampir semuanya rawan bencana. Yang daerah utara sampai daerah selatan itu longsor dan banjir. Di daerah tengahnya juga karena kiriman banjir dari sana juga banjir juga. Ke daerah tengahnya itu adalah rawan gempa. Makanya selain itu kita pun juga mempertimbangkan bagaimana agar ketahanan pangan warga ini juga jangan sampai misalkan ketika ada terjadi bencana ada persoalan. Dalam sesi tanya jawab, pimpinan rombongan Komisi 8 memperkenalkan anggotanya yang hadir, terutama HBA yang disebut sebagai Bantan Gubernur Jambi. HBA memberikan beberapa poin di antaranya, perlu ada kesamaan kriteria masyarakat miskin, baik itu data BPS, Bappenas maupun Pemda setempat. Menurut mantan Bupati Sarolangun ini, data masyarakat miskin yang berubah-ubah menimbulkan polemik sendiri. Karenanya, perlu jadi perhatian Komisi 8. Memang kriteria miskin ini sebenarnya harus disepakati. Cuma kami kan sulit. Di komisi kami ini kan komisi 8, bidang kesehatan, bidang sosial dan agama. Padahal sebenarnya kalau bidang masalah miskin secara keseluruhan itu sebenarnya seharusnya Bappenas yang menentukan kriteria miskin itu apa. Dan memang tadi sudah sampaikan, kita juga dengan Kementerian Sosial pernah agak naik juga gitu. Masalah data ini berubah-ubah. Nah di sisi lain sebenarnya, misalnya tadi Lebak katanya hampir 40.000 ya, meski gitu ya. Oh bukan Pak, ini dari
stunting. Jadi kalau udah izin Pak. Kalau miskin ya, Kalau yang untuk sosial itu udah bagus Pak datanya. sudah bagus. Cuma persoalannya menurut saya kalau itu datanya BPS yang dikeluarkan, maka harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kementerian. Nah, jadi memang kriteria BPS dengan sosial itu beda. Dari sisi ekonomi lain-lain melihatnya. Ini sebenarnya perlu disepakati. Ini sebenarnya seharus koordinasi. Dan tapi kalau saya yang penting, apakah kabupaten dengan gubernur sebenarnya? Datanya dari bupati dia yang punya rakyat. Nah, ada lagi berpikir kekhawatirannya adalah takut kali kaki di sisi politis, orang yang tidak dukung, tidak termasuk data misalnya miskin, tidak dukung kita, terutama di desa-desa seperti itu. Kan rasa kekhawatiran pusat pada daerah itu kadang-kadang macam-macam. Itu yang memang perlu kita selesaikan ke depan. Tapi ini jadi bahan masukan kami juga nanti rapat dengan Kementerian Sosial. Tidak nanti Komisi 8 bisa menangkap benar masalah kriteria dan masuk ke BPS masalah kemiskinan. Sehingga kita tuntas. Misalnya kalau jelas datanya sekian, misalnya 10.000 buatan 6.000 yang miskin, ya kita sudah garap itu aja, terutama masalah wilayah, kemudian masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, di sisi lain misalnya Kementerian Sosial, kan kita banyak sekali rumah yang tidak layak huni. Di PU dapat jatah, saya pernah di Kementerian Komisi 5, itu jatah bedah rumah itu sampai di situ PSPS itu sampai 2.000 satu kandidat yang tampil itu 2.000 sekolah. Tapi di Kementerian Sosial 200. Jadi bagaimana mau menuntasnya? Jadi itu juga tidak ada kesepakatan di pusat tentang bagaimana program untuk menuntas kemiskinan. Jadi Pak Wakil Bupati, saya pikir memang bicara masalah sosial tidak akan tuntas. Ini memang pekerjaan memang yang hampir pikiran kita untuk kerahkan pikiran kita untuk kepentingan masalah sosial. Dan kami bersyukur dan saya yakin di Kabupaten Lebak mungkin masalah ini mungkin sudah penanganan sudah serius dan program dengan baik. Kita belum lagi berpikir misalnya orang jompo. Orang sekarang jompo semakin banyak. Kita ini tidak kemungkinan ketika datang seperti di Jepang, orang jompo itu lebih banyak daripada orang muda. Jadi sudah mulai berpikir bagaimana panti jompo ini ditertibkan, dikembangkan dengan baik, dan diserahkan pada sosial. Terus pemerintah sudah mulai ngambil alih untuk membuat rumah panti jompo yang extended. Kita harapkan seperti ini. Pak Wakil Bupati, di sisi lain terus terang memang kalau sisi anggaran dari Komisi 8 tentang Kementerian Sosial kita dukung mau tambah ya. Ini seperti sekarang 2020 kan 78 triliun. Ini nambah lagi kita tambah di perumahan 25 triliun. Juga kita dukung. Apalagi ada hasrat Menteri Sosial kemarin itu mau kasih jatah untuk orang miskin. Ya, kalau perlu didapat tiap bulan kita dibantu. Itu sangat baik sekali ke depan. Sementara itu, Ketua Rombongan M. Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan kunjungan kerja Komisi 8 guna mengetahui kondisi Lebak yang baru saja terjadi bencana alam, juga untuk melihat program yang belum terrealisasikan. Satu persatu dari yang terdekat ini mantan Gubernur Jambi, beliau ini dengan saya, Pak Hasan Basri Agus, alhamdulillah beliau dari Dapil Jambi. Juga ada Pak Nur Huda, beliau dari PKB Jateng 10 ya, Pak Nur Huda ya. Ada Ibu Ice, Ibu Haja Ice Siti Dewi Presin dari Partai Golkar, beliau Jabar 9. Ada Ibu Haji Anissa Sakul, beliau juga dari Partai Kebangkitan Bangsa Jatim 2. Itu yang sebelahnya ada Pak Haji Cece Mukhtar ya. Pak Haji Cece Mukhtar ini senior kita. Alhamdulillah beliau juga dari Jabar 3 dari Nasional Demokrat. Dan sebelahnya ini kawan saya nih, sering-sering bercanda ini. Karena katanya kalau minum madu-madu dia staminanya langsung kuat. Kayak gini madu-madu ini. Ini ada Ikomang Kohiri, beliau ini dapilnya Lampung, PD Perjuangan, cuman aslinya orang Bali. Ini hebat ini. Yang terakhir itu juga ada senior saya, mantan wakil gubernur Bali, Bapak IGN Kusuma Kelakan. IGN-nya ini I Gusti Ngurah ya, ya. I Gusti Ngurah. Berarti saya bilang beliau ini keturunan raja, Gusti Ngurah ya. Alhamdulillah semua bisa hadir. Di sini juga ada sekretariat, ada Mas Agus, ada Mas Heru, ada Mas Matiana, ada Pak Suratman, ada Jody juga, ada juga dari reporter media sosial, ada juga
dari bagian kendaraan alhamdulillah semua bisa hadir. Tujuan kami tentu pertama datang ke sini Pak Wakil ingin mengetahui kondisi tentunya Lebak ya yang baru saja terjadi bencana alam, pergeseran tanah, dan juga disampaikan Pak Wakil Bupati tadi adalah masih ada problem-problem yang belum terselesaikan. Contohnya termasuk relokasi yang di 219 titik di Lebak Gedong. Saya memang sempat datang Pak Direktur, sempat datang kita itu mengambil program yang dari Kementerian PPPH termasuk yaitu program trauma healing terhadap anak-anak. Hadir juga Direktur Perlindungan Sosial Program Bantuan Bencana Alam Kemensos dengan total 19 orang anggota Komisi 8. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan Pojok Habia melaporkan.